Jangan sia-siakan orang yang telah mencintaimu. Mungkin kini ia masih bertahan saat kau abaikan. Mungkin saat ini ia masih tersenyum kala kau rendahkan. Mungkin pula ia masih berkata baik-baik saja ketika kau tak henti menghina. Tapi rasa sakit itu ada batasnya. Ikhlas itu ada masanya. Jenuh itu ada waktunya. Dan kau hanya akan bisa menangis tersenduh saat dia memilih menerima untuk mengikhlaskanmu. Pergi meninggalkanmu karena untuk bertahan pun ia sudah merasa tak mampu. Sujudmu tak akan lagi berarti baginya, karena sakit itu telah membekas membakar ingatannya. Kenapa? Tanya Mas Bagas datar, memaksa Naila mengerutkan kening heran. Naila bersungut, sejenak terdiam, lalu kembali berucap pada kakaknya. Kenapa? Apa Mas Bagas tidak keberatan? Nampak lelaki itu tak segera menjawab pertanyaan adiknya. Dia terlihat berdiri, mencuci tangan, juga sepet yang baru saja dipergunakan. Lantas berjalan ke sebuah kursi yang berada di dekat kolam ikan. Naila berjalan mengekor dan turut duduk di sebelah kakak lelakinya. Memilih diam, tak lagi mengulang pertanyaan yang sama. Kenapa harus keberatan? Bapak dan Hanum saling mencintai. Bagaimana dengan ibu? Potong Naila cepat. Mas Bagas menoleh, menatap Naila, gadis kecil yang dulu selalu ia bela, hingga merasa kecewa ketika lelaki pilihan itu tak sesuai dengan kriterianya. Sebenarnya, Bagas ingin menjodohkan Naila dengan sahabatnya, yang juga seorang dokter muda. Namun entah apa yang ada di pikiran adiknya itu, hingga memilih Dika, seorang guru, masih honorer pula. Ibu tak masalah kok, aku sudah bicara dengannya. Dan ibu mengerti kenapa bapak mau menikahi Hanum, ucap Mas Bagas ringan, sembari menghidupkan rokok yang terselip di antara kedua jari. Karena ibu sudah tak mampu memuaskan bapak, tukas Naila merapatkan kelopak perih. Alasan paling menyakitkan bagi seorang wanita untuk dipoligami sebenarnya. Iya, seperti itulah jawab Bagas kenanya. Dengan menyalahkan kondisi ibu, kalian memaksa beliau menerima semua ini. Kalian tak memberikan pilihan apapun pada ibu, ucap Naila lantang. Jangan berteriak, aku ini masmu. Naila tertunduk, menelan pahit saliva. Ibu ridho, sudah jelas akan menjadi ladang pahala di sisa umurnya. Bapak terhindar dari perbuatan zina, dan Hanum rela menerima bapak dengan segala kondisinya. Lalu apa masalahnya? Serenggah Bagas menatap adik perempuannya itu. Sesimpel itukah seorang lelaki memaknai tentang hati, tanpa empati menyakiti pasangan sendiri? Dengan menggelengkan kepala pelan, Naila nampak membalas tatapan kakak lelakinya. Rela? Tidak. Sudah pasti bagi Hanum pernikahan itu hanya sebatas rupiah saja. Jangan salah. Hanum bisa dapat yang muda dan lebih mapan dari bapak. Sampai situ paham. Oh ya? Lalu mengapa dia memilih bapak? Tanya Naila dengan menyatukan kedua alis, membuat Bagas menghembuskan nafas panjang bersama asap yang mengepul dari mulut. Karena dia mencintai bapak, tandas Bagas menekan jelas setiap penggalan kata. Tidak, aku tidak percaya itu, bantah Naila, kembali menggelengkan kepala sangsi. Pasti karena ingin menguasai harta bapak. Hanum itu hanya ingin memanfaatkan bapak saja, Mas. Aku tahu Hanum. Aku mengenalnya.
Dia tidak mungkin mencintai lelaki setua Bapak. Nay, kamu takut kehilangan harta warisan, ucap Mas Bagas diselandarai tawa kecil, mampu memaksa Naila menahan nafas dengan dada bergemuruh. Aku tahu betapa berharganya harta warisan itu untukmu. Aku paham betapa masa depan itu akan suram bila tak dapat bantuan dana peninggalan Bapak. Tapi bukan berarti kau bisa melakukan segalanya, termasuk menghalangi kebahagiaan Bapak, ucap Bagas memaksa adiknya menatap berkaca-kaca. Aku memang miskin, Mas. Suamiku memang tak sekaya dirimu. Tapi bukan berarti dia tak mampu mencukupiku. Dan tentang kebahagiaan Bapak, aku tak akan mempermasalahkan jika itu tidak menyakiti hati Ibu. Tapi ini Ibu, Mas, wanita yang telah melahirkan kita. Apa kau tak merasa empati padanya? Bagas nampak terdiam, menghisap rokok yang masih tersisa separuh itu dengan sangat tenang. Sudahlah, kita tak perlu mempermasalahkan ini. Bapak dan Ibu sudah sepuh. Mereka tahu keputusan apa yang terbaik. Percayalah, Hanum akan mencintai Bapak sepenuh hati, memenuhi apa yang sudah tidak bisa Ibu laksanakan, ucap Bagas dengan tatapan lurus ke depan. Naila nampak menatap kakak lelakinya lama. Setiap garis itu mencoba seksama ia membaca, hingga akhirnya tanya itu keluar ringan dari bibirnya. Mengapa tiba-tiba kau seperti tahu segalanya tentang Hanum, Mas? Bagas terlihat menahan nafas di dalam rongga dada. Keningnya berkerut dan badan beringsut maju. Dengan hisapan panjang, ia habiskan sisa rokok yang tinggal seruas jari itu. Lantas menaruh dengan cara menekan di atas asbak berbentuk burung merak. Ya karena aku mencoba memahami kondisinya, Nay. Aku mencoba melihat hubungan Bapak dan Hanum dari sudut pandang berbeda. Tapi tetap saja aneh, ucap Naila mengetuk-ngetukkan jemari kakinya. Maksudmu? Tukas Bagas dengan intonasi tinggi. Naila terdiam, terlihat merapatkan kelopak mata sebelum menjawab pertanyaan Bagas yang masih menatap tajam adiknya. Aneh saja, Mas. Kau yang biasanya sangat perhatian pada Ibu, tiba-tiba menjadi tak peduli seperti ini. Dan lebih aneh lagi, karena kau begitu yakin pada wanita selicik Hanum. Dengan rahang bergemertuk, Bagas tak mampu mengendalikan urat wajah yang mengeras. Namun bukan Naila namanya jika akan berhenti meski dibentak. Apa kamu ada di balik semua ini, Mas? Naila, tutup mulutmu, teriak Bagas, berdiri dengan kedua tangan mengepal. Jika bukan Naila, pasti sudah habis akan dihajar. Tapi ini adiknya, sosok yang dulu pernah tinggal di rahim yang sama. Hei, ada apa ini? Tanya Sinta terkopoh, dengan handuk biru pastel yang masih melilit di rambut. Istri Bagas itu menatap kedua orang di depannya bergantian. Mereka saling diam, dengan urat wajah sama-sama menegang. Sinta sering melihat kakak beradik ini berselisih paham. Ia juga sering mendapati mereka saling diam. Tapi tak pernah seserius ini. Mas, ada masalah apa? Tanya Sinta pada Bagas, suaminya. Namun lelaki itu hanya mendengus panjang dengan melipat kedua tangan di depan dada. Nay, ada apa? Tanya Sinta berbalik, menatap iparnya. Tak segera menjawab, Naila juga terdengar menghembuskan nafas panjang. Sejenak memalingkan wajah, sebelum akhirnya membalas tatapan Sinta. Apa kau juga tahu, Mbak, tentang Bapak dan Hanum? Iya, Mbak tahu, jawab Sinta
dengan menganggukkan kepala. Apa kau juga tahu kalau Mas Bagas mengizinkan? Cukup, Nay. Jangan kau libatkan Sinta dalam hal ini. Ucap Bagas cepat, memotong ucapan adiknya. Kenapa? Mbak Sinta kan anak ibu dan bapak juga. Wajar dong kalau dia tahu hal ini. Mas, biarkan Naila bicara dulu. Ucap Sinta, mencoba menengahi. Meski kesal, tapi akhirnya Bagas memilih diam dan kembali menghembaskan bobot tumbuh di kursi. Aku tidak mengerti, Mbak. Bisa-bisanya Mas Bagas mengizinkan Bapak menikahi Hanum. Terbayang gak sih, Mbak, betapa sakitnya hati ibu? Sosok kecil yang dulu ia sayang layaknya anak itu, kini menjadi perebut suaminya. Ucap Naila, melirik Bagas dengan tajam. Sinta nampak mengambil kursi dari dalam dapur, meletakkan tepat di depan kedua kakak beradik itu, lantas menghembaskan tumbuh, turut duduk bersama. Layaknya dirimu, Nay. Sebenarnya Mbak juga tidak menyetujui pernikahan Bapak dan Hanum. Ucap Sinta terjeda, terdengar menghembuskan nafas berat sebelum melanjutkan ucapannya. Tapi Bapak bersikeras untuk tetap melanjutkannya. Imbuhnya terdengar kecewa. Tapi ini belum terjadi. Kita masih bisa menghentikannya. Ucap Hanum cepat. Nay, tidak ada yang bisa dihentikan. Biarkan Bapak menikah lagi. Sergah Bagas cepat. Nadanya meninggi, memaksa kedua perempuan itu menatapnya bersamaan. Kamu kenapa, Mas? Tak perlu berteriak seperti itu, ucap Sinta, menatap heran suaminya. Nah, ini nih, Mbak. Ada yang aneh dengan Mas Bagas. Timpal Naila seketika membuat Bagas bangkit dan menggebrak meja.